Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah. Baik, jamaah Kiswa Event masih dari Aula Lantai 3 Gedung Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Saat ini di belakang Rifkah telah hadir pengurus besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA yang akan memberikan ceramah umumnya kepada kita semua. Seperti apa kira-kira? Langsung saja kita ikuti bersama. Ini dia ceramah umum dalam rangka pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek masa khidmat 2016-2021. Atwalallahu baqa'ah Zukhran lana wal ummah. Hadaratul mustasyarin, hadaratul ru'asa syuriyah, Ketua NU wilayah Jawa Timur Gus Hasan Mutawakkil Allah, adik kelas saya ketika di Riboyo dan ketika di Mesir. Waktu di Mesir sudah punya mobil, saya nggak punya. Ashab al-ma'ahid, ashab Turki Sufiyah, Bapak Bupati Trenggalek, dipanggil Bapak masih muda, dipanggil Dik, yang masa manggil Bupati adik, apa Mas itu, masih muda jadi Bupati, kalau tua Presiden itu nanti. Saya kenal sejak dengan ayahandanya ketika menjadi Wakil Menteri PU. Bahkan ketika nikah Bupati, saya saksinya dan saya yang memberikan ular-ular. Saudara atau Bapak Haji Emil Hermanto Darda, mantan Ketua PCI NU Jepang. Wakil Bupati Gus Arifin, masih nom juga itu, Masya Allah. Ini insya Allah Bupati 2016 sampai 2026. Bapak Kapolres dan jajarannya, Bapak Dandim dan jajarannya, dan seluruh SKPD, Forum Koordinasi Pemerintah Trenggalek, Ibu Bupati, ini panggil Ibu juga terlalu muda, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati yang masih muda-muda, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur, pengurus cabang NU Trenggalek yang baru dilantik, hadirin saya hormati. Kita harus bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kenapa? Li'annana ashabul haq. Karena kitalah pemegang kebenaran. Al-haq fid din wal haq fil siyasah. Fil wataniyah. Benar dalam cara beragama, benar dalam berbangsa dan bernegara. Selain NU, kita ragu-ragu benar apa orang ya, ibu. Yang yakin benar NU punya, yakin benar dalam beragama. Kenapa? Karena kita mengikuti al-a'immah al-mustahidina fil Islam. Cara beragama kita ikut ulama, ikut para imam. Yang jelas jasanya luar biasa terhadap umat Islam seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Aqidatan wa syari'atan wa khuluqan. Contoh, orang yang paling berjasa dalam syariah adalah Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Jadi usianya hanya 54. Masih tua saya 63. Imam Syafi'i usianya cuma 50.
Dan beliau sama dengan Rasulullah, sama-sama keturunan Syekh Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan dzurriyyati Rasulullah, tapi ketemu nasabnya pada Mbah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i jasanya apa sih? Kok kita harus ikut Imam Syafi'i? Pernah tanya gitu nggak? Bu, yang di belakang. Pernah nggak nanya gitu? Kita kok diajak ikut Imam Syafi'i dalam beribadah, bersyariah. Apa sih jasanya? Hebatnya apa Imam Syafi'i? Jangan-jangan dikira Mansap ini yang jual bakso di alun-alun itu ya? Ya Bu. Jasa Imam Syafi'i adalah gagasan beliau, ijtihad beliau dalam membangun cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Pertama, kita berislam harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi harus tahu, Quran itu ayatnya macam-macam. Ada mutlaqah, ada muqayyadah. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak, tanpa ditawar. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah, muqayyad, selama pemerintahnya baik dan benar. Kalau tidak benar, tidak boleh taatin. Namanya muqayyad. Kalau atiullah, ati Rasul namanya mutlak. Ada am, ada khas, ada general, ada spesial, ada ayat hakiki maknanya, ada majazi, ada realistis, ada metaforis. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di aras, bukan duduk Mas. Dikira ongkang-ongkang seperti kursi kelas bisnis pesawat apa? Bukan duduk istawa di situ. Harus diartikan menguasai, istaula. Allah berkuasa sejak aras sampai ke ujung bumi. Di seluruh alam ini. Istaula, bukan istawa duduk. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan binasa kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah, bukan muka, zatnya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir, bukan tangan, kudrahnya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di hari kiamat malaikat berbaris. Waja'a rabbuka, datang Tuhan, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a amru rabbik, itu namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat nasikhah, ada mansukhah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau paham Quran harus paham berbagai macam tipe ayat Quran itu. Nah, tapi tidak cukup hanya berpegang dengan Quran, kata Imam Syafi'i. Daripada ikut Imam Samudra, Imam Syafi'i aja. Kata Imam Syafi'i tidak cukup hanya dengan Quran, tapi juga harus berpegang pada hadis. Tapi hadis ada 4 grade. Mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Lafdzan wa ma'nan, tapi yang kebanyakan ma'nan la lafdzan. Kontennya mutawatir, redaksinya tidak mutawatir. Itu yang banyak. Yang kedua, masyhur, terkenal. Yang ketiga, aziz, bernilai. Yang paling rendah, ahad, yang rawinya individual. Itu hadis. Sudah pegang Quran, sudah pegang hadis, masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Nah, ini Quran berulang kali perintah sholat. Ini baru contoh sholat satu aja. Belum nikah, belum tolak, wah macam-macam. Contoh sholat aja. Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Harus sholat, wajib sholat. 62 kali. Begitu pentingnya sholat dalam Islam. Quran tidak menjelaskan
berapa kali sholat sehari semalam? Namanya apa sholat itu? Gak ada di Quran. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Nggak tahu, nggak pernah baca Quran. Qul huwa falaq bin nas. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, la ilaha samawat, yarhamar rahimin, wa sallallahu Muhammad, la ilaha illallah, subhanallah, azim, Al-Fatihah, pulang bawa berkat. Penting, berapa berkat penting. Karena berkat itu multi gizi. Saya sejak kecil dikasih makan berkat oleh Allah, oleh ayah saya. Rezekinya dari berkat. Multi gizi. Dagingnya ada, ikannya ada, ayamnya ada, jeruk, salak, pisang satu. Masya Allah. Tapi berpikir, Allah saya bisa gemuk begini, sehat begini, ya lumayan lah. Sekolah lulus sampai doktor. Hasil dikasih makan dengan tenan itu. Gak tahu saya kalau anak dikasih makan proyek, manipulasi anggaran, gak tahu saya jadi apa anaknya itu. Enggak, bukan Bupati Trenggalek, bukan, sana yang Bupati sana. Halalan thayyiban, mubarakan, berkat itu. Halal, thayyib, mubarak. Dah. Di Quran tidak ada penjelasan namanya sholat yopo. Gak ada di Quran. Di hadis baru ada. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Sholat itu ping 5. Kok hadis di Quran gak ada itu? Sholat itu 5 kali, 5 waktu. Namanya sholat, duhur, asar, maghrib, isya, fajar, hadis. Di Quran gak ada itu. Maka tidak cukup hanya berpegang dengan Quran, harus pula berpegang dengan hadis. Mohon maaf ada yang kelewat ya. Khatib Syuriah PBNU Gus Abdus Salam Imam Sohib ini hadir di sini. Juga sekretaris Pagar Nusa pencak silat. Entah bisa pecah apa enggak itu. Yang jelas sekretaris Pagar Nusa. Baru kita tahu namanya sholat apa, sholat sehari semalam berapa kali setelah kita membaca hadis. Tanpa baca hadis, nggak tahu kita namanya sholat dan berapa kali sholat sehari semalam. Ya. Sudah pegang Quran, sudah pegang hadis, masih belum cukup, kata Imam Syafi'i. Maka akal harus dipakai. Akal manusia harus dipakai. Kalau Quran dan hadis namanya tek, adillah nakliyah, argumentasi tekstual. Kalau akal namanya hujaj akliyah, argumentasi rasional. Akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akalnya ulama kolektif, musyawarah, memutuskan sebuah hasil satu hukum, namanya ijma. Apa namanya Bu? Konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Ada ulamanya ngomong saya setuju, ada ulamanya diam, maknanya setuju. Itu ijma sukuti. Contohnya apa? Contohnya kakinya mentang supaya antara jari satu dengan jari tetangga tepung ojono lowongan. Kalau lowong iblis di situ nanti. Kalau menurut saya alhamdulillah iblis belum sholat. Ya sholat itu barisnya yang rapi, yang lurus, tapi nggak usah nemen-nemen mentang sampai nggak pantas dilihat lah. Nggak usah mentang-mentang banget, nggak usah. Itu namanya halakal mutanatti'un. Hancurlah orang yang kenemenen, kata Sayyidina Umar. Mau duduk di kursi, pikirannya kursi suci apa enggak ya? Tadi bekas duduknya siapa ini? Jangan-jangan bekas duduk ibu yang lagi
men, najis iki, gak sudah duduk. Mau minum gelas ini gelas dicucinya bener apa enggak ya? Kecipratan najis enggak ya? Gak jadi minum. Mau nerima amplop, ini halal apa haram apa syubhat, gak jadi nerima amplop. Rugi itu, rugi besar itu. Lafi khusrin itu gak mau nerima amplop. Jadi mempraktekkan sholat hasil karya, hasil produk ijma'nya ulama. Ulama sepakat sholat seperti yang kita lakukan. Oleh karena itu kita sholat harus taklid. Harus apa? Sholat sampean niru sapa? Ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid gurunya Rasulullah, sahabat. Itu loh. Tanpa taklid kita nggak mungkin bisa sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, belajar dari Quran dan hadis saja, potong leher saya kalau bisa sholat. Ada orang pergi haji, mau dibawa ke Arafah, Muzdalifah, Mina, wukuf, mabit, Romyul Jamarat, gak mau ikut rombongan, mau cari sendiri. Arafah, Muzdalifah, Mina mau cari sendiri. Pakai apa carinya? Quran dan hadis. Ketemu nggak kira-kira Arafahnya? Carinya di Quran. Dari hotel ke Arafah, ke timur apa ke selatan, ada di Quran. Berapa kilometer, ada di hadis. Ikut rombongan, nyampe di Arafah pasti. Kalau mau ikut rombongan nggak akan nyampe. Sesat sampai Baghdad, gojin malah. Kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, tapi tenggalak menteri wonten kaya. Kita tidak usah taklid, langsung Quran dan hadis saja. Dengarkan aja, biarin, dengarkan aja, dengarkan. Rampung ceramah, sholat. Rampung ceramah, dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo kita tanya, Tad. Kalau di Jakarta kalau panggil Ustadz itu Tad, yang bubur Tad bola sebagai Tad gitu panggil. Tad, sampean sholatnya bagus. Takbiratul ihramnya, baca Fatihahnya, ruku sujudnya, julus iktidalnya, kok sempurna bagus Tad. Dari mana Tad? Jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya yang ngajari sejak kecil, dari kiai saya di desa dulu waktu saya masih kecil, yaitu namanya taklid. Goblok. Tapi Imam Syafi'i gak mau taklid bapaknya malah. Kalau dia jawabnya, dari mana bapak bisa sholat bagus itu? Dari Quran dan hadis. Kepret saja cangkemnya. Bohong. Bohong. Kalau ada orang ngaku sholat saya belajar dari Quran dan hadis. Bohong. Kepret saja cangkemnya itu. Pasti jawabnya dari guru saya, dari ibu saya, dari ustadz saya, dari bapak saya. Atau dari lihat orang sholat di masjid, ikut-ikut sejak kecil saya ikut sholat di masjid, di musola. Itu jadinya taklid. Tadi bilangnya jangan taklid. Angel banget. Kalau dilayani podo-bodo aku ini, ya Allah, yang melayani wong ini podo goblok aja nih. Itu ijma. Qiyas. Qiyas adalah produk akalnya ulama individual. Kalau ijma kolektif. Kalau satu-satu namanya ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, sya'ri dan iqna'i. Yang akan saya contohkan di sini 2 saja. Yang 7 kalau saya diundang lagi nanti. Contoh. Sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ganja, halal apa haram? Ada di Qur'annya. Ada di Qur'annya hadisnya. Inna sabu haram. Ada gitu ayat gitu. Qala Rasulullah SAW. Al-ganja haram rahul Bukhari. Wonten. Aku nggak mau pakai kias. Bisanya kita berpendapat ganja itu haram karena dikiaskan kepada khomer.
Khomer di Quran haram, iki podo karo khomer, sama-sama memabokkan. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahada ini barang memabokkan. Memabokkan berarti masuk golongan khomer. Setiap khomer warna apa saja, made in mana saja, warnanya apa, mereknya apa saja, haram. Maka ini barang kias namanya. Ayo tanyain ustadz yang tadi ngomong gak usah kias tadi. Tad, ganja haram atau halal tad? Haram. Ada di Quran tad? Ada di hadisnya tad? Coba tanya. Jadi kan betul wani. Yang wani gitu lah. Ada orang ngomong gak usah ijma, gak usah taklid, gak usah ijma, gak usah kias. Cukup bukan hadis. Tanyain. Ganja halal apa haram tad? Haram. Ada di Qurannya tad? Ada di hadisnya tad? Sekali-kali ngalahkan wong kayak gitu ini, Masya Allah. Jangan cukup Rois EBC jadi buat sampai BNU ngomongin tadi. Rois EBC sarung kecap gajah duduk, 3 minggu durung diumbah, kelambine pokok wis 3 bulan, kopiannya hitam enggak, coklat enggak, rokoknya jarum coklat, musolai bau, tikannya sobek. Jedingnya kosong, ciduke bolong, Masya Allah. Potongannya Edu tergalak ya. Jadi, menurut Imam Syafi'i, kita tidak mungkin paham syariat Islam tanpa menggabungkan antara nas, Quran dan hadis, dan akal, ijma' dan qiyas. Contoh lagi, nempeleng ayah dan ibu boleh tidak? Ada ayat Qurannya. Kamu jangan nempeleng, nggak ada itu, nggak ada itu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngucap kasar, jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Nah, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa terhadap ayah ibu, lebih-lebih nempeleng, namanya qiyas aulawi. Qiyas apa bu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu melakukan perbuatan yang mendekati zina. Ciuman, pegang-pegang, berdua, bukan istrinya, namanya mendekati zina. Jangan, haram itu zinanya. Jawab, zinanya. Apalagi padahal di Quran yang dilarang, mendekati yang dilarang. Wala taqrabuz zina. Kamu jangan mendekati perzinaan. Zinanya enggak dilarang, enggak dilarang di Quran. Jadi kalau orang hanya pegang Quran dan hadis saja, goblok orang itu. Jenggotnya tok sendowo. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Semakin panjang. Gus Dur enggak jenggotan. Khalis Majid nggak jenggotan. Siapa lagi? Quraisy Syihab sedikit jenggotnya. Said Muhammad Ali Al-Maliki di Mekah sedikit jenggotnya. Kalau sangat niki, aduh. Suatu ketika Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ada orang mengkritik, menasehatin. Kata Khalifah Muawiyah, "Alah enggak usah nasihati saya, aku roh ente goblok." Lah kok tahu saya goblok? Iku jenggotnya dawa. Ya Khalifah Muawiyah. Nah, itulah jasanya Imam Syafi'i terhadap syariat Islam sampai sekarang, manfaatnya. Kalau ada orang ngomong, "Gak usah taklid Syafi'i, cukup Quran dan hadis saja," tanyain, hadis yang paling top hadisnya siapa? Jawabnya Imam Bukhari, paling sahih. Hadis Bukhari. Saya setuju, hadis yang paling hebat hanya Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak tak? Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Duh ya Allah, ngayani goblok-goblok menyawi. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, Imam Bukhari wafat tahun 256. Deloken sampulnya kitab Bukhari. Orang diwaca jerone angel, sampulnya tok wis. Sahih Bukhari
Jama' wa Tasnif Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kabir Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutaffa sanat 256 Hijriyah, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari aja takut kepada Imam. Ente baru SAG, keluaran perguruan tinggi Islam swasta, masuk sore, seminggu 2 kali Jumat karo Sabtu, biasanya sering sakit, entenya sering malas. Langsung diwisuda jadi SAG. Alim tidak, goblok enggak, artinya sarjana alam ghaib. Karena enggak jelas. Imam Bukhari yang hajinya top itu loh, taklid pada Syafi'i. Ente baru guru sanawiyah negeri, baru ketua kepala KUA kecamatan, tukang kawin ke rondo. Enggak, kalau yang dari NU enggak sombong. Ini yang bukan NU yang sombong. Kalau KUA-nya NU enggak sombong. Nah, sekarang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324, dalam akidah kita harus ikut beliau. Apa kelebihannya? Apa hebatnya Imam Asy'ari kalau kita harus ikut beliau? Gini, Imam Asy'ari baca Quran. Di Quran banyak sekali ayat menjelaskan sifatnya Allah. Sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Alim bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa segala sesuatu. Hayyun qayyum, hidup dan menghidupkan. Terus Rahman Rahim dan sebagainya. Sifatnya Allah, mendengar, melihat, berilmu, hidup, berkuasa, berkehendak. Sifat wujudnya gak ono. Tidak ada sifat wujud. Di Quran gak ada. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul nonton ayat itu? Gak ada itu. Di Trenggalek ada orang gagah, ganteng, tampan, sugih, dermawan, pinter, cerdas, baik akhlaknya, baik kelakuannya. Gak ada wujudnya. Biayo. Di Trenggalek ada orang cantik, seksi, kutilan, kuning, tinggi, langsing, menggiurkan, aduhai. Kawan orang wujudnya. Biayo. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasan akalnya menetapkan bahwa sifat Allah nomor 1 sebelum yang lain-lain adalah sifat wujud. Baru kudrah iradah sama basar ilmu hayakal, baru mendengar, melihat, berilmu, hidup. Wujud dulu nomor 1. Nomor 1 apa, Bu? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, iradah sama basar ilmu haya kalam kaunu qadiron kaunu muridan kaunu sami'an kaunu basiron. Apal bungi? Alhamdulillah NUKB wis berarti NUKB. Kena Muhammadiyah bakal apal. Karena nih, kita ini sebenarnya tidak ada. Sekali lagi, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang sembun. Ayo, kita ini sebenarnya oleh yang ada sebelum lapal ada itu ada. Sadurunge lapal ono iku ono, wis ono. Bahkan kita menggunakan kata lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita pahami. Nah, kalau sudah saya contohkan paham. Insyaallah. Yang orang paham ya kebangetan. Sarapan iwa asin itu. Sarapan susu, madu, roti, telur gitu loh, Bu. Aduh. Nasi us basi bekas wing digoreng. Campur iwa asin, setengah mambus. Piye cerdasnya ngono ki dedel bakal.
Malah gudigen malah. Kata ganti, domir bahasa Arabnya, pronoun bahasa Inggrisnya. Kata ada 3. Aku, engkau, dia. Apa? Bahasa Arabnya ana, anta, huwa. Silahkan dipakai oleh kita semua. Aku Said, aku Mahmud, aku Husain, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Sukardi, aku Jumadi, aku Solikin, aku Madrais, aku Fatimah, aku Casingkem, aku Maryam, aku Sawiyem, aku Dewi, aku Tuti. Ngoten-ngoten. Mati kabeh bakale. Bakale kita mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham? Cerdas. Begitu pula engkau, anta. Engkau Mahmud, engkau Sukardi, engkau Toto, engkau Sulaiman, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Fatimah. Mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang gak mati. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali. Saya diterangkan ke orang lain. Menjelaskan kepada orang lain seperti itu. Bisa Bu? Bisa? Sini paham kan? Paham kan? Nah besok teman yang gak hadir sini terangkan seperti itu. Bisa gak? Begitu pula dia, huwa. Dia Ahmad, dia Sukardi, dia Toto, dia Maryam, dia Zainab. Mati kabeh. Tinggal dia Allah yang gak mati. La ilaha illa huwa. Maknanya la wujuda illa. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham ya? Itu jasanya Imam Asy'ari dalam akidah. Imam Asy'ari punya murid Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haramain punya murid Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahristani. Syahristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhr Razi. Razi punya murid Abduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Khotib Sambas punya murid Yusuf Makassar, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan, Abdul Somad Palembang, Nawawi Banten. Nawawi Banten punya murid Hashim Asy'ari, Hadrul Syekh Ki Haji Hashim. Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah wafat diganti oleh putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim wafat diganti oleh putranya yang luar biasa Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur 15 tahun jadi ketua NU, kemudian jadi presiden, diganti oleh Al-Mukarram Ki Hashim Muzadi. Hashim Muzadi 10 tahun diganti oleh itu dari Imam Asy'ari ke sini. Sekarang gurunya siapa? Imam Asy'ari gurunya adalah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudal Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid, pencipta Balaghah. Amr bin Ubaid gurunya adalah Wasil bin Atha, pencetus Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya adalah Muhammad putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Siti Fatimah wafat, kawin meneh, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Hasan Hussein berpolitik, yang Muhammad udah NU aja lah, itu aja kita nggak usah berpolitik. Ini yang Muhammad ngaji mawon, ngajar saja. Muridnya Ma'bad Al-Juhani, pendiri Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri Jahamiyah. Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Muhammad ngajine kepada bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Jadi sampean melok NU, melok Said Akil sampai Allah Ta'ala. Tenang, enggak berguru, enggak, tenang. Serius gitu. Jenengan melok NU berarti melok Kiai Ma'ruf Amin sampai Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau tanya Mungkar Nakir, mar rombongan Hashim Asy'ari, malaikat. Rombongan.
Kalau mau tanya, kepala rombongan tanya di sana. Siapa rombongannya? Hasyim Asy'ari Jombang. Oh iya, udah, iya. Sampai sekarang Mungkar Nakir belum bisa nanyain Gus Dur. Kan dalam hadis diterangkan, pengiring pulang 7 langkah, Mungkar Nakir masuk. Gus Dur nggak pernah sepi. Sampai sekarang Mungkar Nakir masih ngantri, kapan nunggu sepine. Awal nakoni Dirahman Wahid marrobu kayaknya. Orang sepi-sepi. Kalau Abu Nawas lain lagi. Ketika akan mati wasiat ke orang anak-anaknya. Kalau saya mati minta dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, bolong-bolong, robek-robek, bau, hitam warnanya, jangan yang baru, jangan. Nurut anaknya. Mati Abu Nawas cari kain kafan yang ambrol, bau, udah bau, ambrol, sobek-sobek. Masukkan kuburan, Mungkar Nakir datang mau nanyain, kaget bukan? Loh, salah masuk, orang sudah lama mati ini. Balik lagi nggak jadi tanya. Kalau Kibisi Mustafa, bapaknya Gus Mus Rembang, yang ceramah tiap hari kemana-mana, Kibisi Mustafa, begitu dikubur Mungkar Nakir tanya, Marrobuka, waman nabiuka, wamadinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu? Saya ini waktu hidup di dunia tiap hari mengenalkan Allah kepada masyarakat, mengenalkan Nabi Muhammad kepada masyarakat, mengenalkan agama Islam kepada masyarakat, mengenalkan Quran kepada masyarakat. Ente Mungkar Nakir yang nggak pernah ceramah, takon kenang aku marrobuka, kampungan banget. Akhirnya balik lagi nggak jadi tanya, oh jauh. Saya tiap hari dakwah, ceramah, memperkenalkan Allah kepada masyarakat. Ente nggak pernah dakwah. Tanya kepada saya siapa Tuhanmu, kampungan banget. Buat takon liado, jauh ikut takon liado. Itu jasanya Imam Asy'ari dalam akidah. Jasanya Imam Ghazali, kita dalam bertasawuf harus ikut Imam Ghazali. Apa jasanya? Sebelum Imam Ghazali, antara ulama hakikat, ulama batin, dengan ulama zahir, ulama syariah, sering bertengkar. Kata ulama zahir, sholat yang penting, madhep ngulon kiblat kenceng, bajunya rapi, pakaiannya rapi, wudunya sempurna, fatihahnya fasih, rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Dah. Kata yang tasawuf, alah, percuma walaupun rapi kayak gitu, kalau hatinya hasud, dengki, takabur, hikad, adawa, baghdha, fitnah. Yang penting hatine wong sholat mau pakai baju apa kaos singlet gak apa-apa wis, kopiah malang-malang sithik gak apa-apa wis, gak usah minyak wangi gak apa-apa, yang penting hatine kok. Kata ulama batin. Imam Ghazali datang, apa kata beliau? Dua-duanya syarat rukun harus sempurna, hati harus khusyuk. Sholatnya bagus tapi hatinya hasud, dengki, hikad, takabur, sombong, adawah, baghdha, fitnah, suudzon, percuma sholatnya. Ada lagi orang hatinya api, sabar, rimon, mudah memaafkan, dengan teman baik, orang sholat, percuma juga hatinya baik. Makanya Imam Ghazali ngarang kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Separuh awal bicara syariat, toharoh, babul miyah, sholat, zakat, puasa. Separuh akhir bagi 2. Rubu'ul muhlikat, ektas negatif, dan rubu'ul munjiat, ektas positif. Apa saja bisa menjerumuskan manusia ke jurang kecelakaan, takabur, sombong, hikad, permusuhan, fitnah. Apa saja bisa menyelamatkan kita semua? Sabar, syukur, ridho, mahabbah, tumakninah, sampai ke ma'rifat. Namanya rubu'ul munjiat. Berangkat dari mana itu Imam Ghazali? Suatu ketika Allah memanggil Nabi Musa. Nabi Musa datang ke Sinai, di Sinai sana. Begitu nyampe ke jurang lembah tua, Allah berfirman, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Musa, lepaskan 2 sandalmu karena kamu berada di lembah yang suci, lembah tua. Kata ulama tafsir biasa, sandal suruh lepas. Kata ulama tasawuf, mosok Allah repot-repot ngundang Nabi Musa hanya perintah nyepot sandal. Gak ada perintah lagi apa?
Jadi gimana? Bukan sendal, hawa nafsu. Ghadabiyah, egois, sombong, ambisius. Hawa nafsu, syahwatiyah, pengen uang banyak, rumah banyak, mobil banyak. Satu lagi, istri banyak. Bukan saya, bukan itu. Syahwatiyah namanya. Nah, kata orang tasawuf, Allah perintah pada Nabi Musa, lepaskan dua hawa nafsu. Kata Imam Ghazali, nah kata orang ahli tafsir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'laiku mana sepatu atau sandal? Kau mana hawa nafsu? Bahasa Arab mendiku. Gak ngerti bahasa Arab ente ini. Kata ulama syariah, kata ulama sufi, hawa nafsu maknanya bukan sendal. Imam Ghazali datang, dua-duanya. Nabi Musa datang di lembah suci tua, diperintah melepas dua sandal dan melepas hawa nafsu. Seperti kita masuk ke masjid, masuk ke dua sandal kita lepas, dua hawa nafsu. Jawab, ya Allah gak mau jawab. Ketika kita masuk masjid, dua sandal kita lepas, dua hawa nafsu. Tenang. Betul. Berani sumpah. Ketika masuk masjid, hilang takabur, hilang hasud, hilang dengki, hilang permusuhan, hilang fitnah, yang ada ikhlas, tumaknina, syukur, istiqomah, lepas. Gampang mana metu kau masjid, mulai mana itu karena orang bawa suka. Ngalan jenengan mlebu masjid dan hawa nafsu ini masih melok ibu. Buktinya sendal podo hilang. Sing salah khotibah yang salah. Khutbahnya itu gini, khudul hasanat wa turkus sayyi'at. Ambillah yang baru-baru, tinggalkan yang jelek-jelek. Ambillah yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek-jelek. Keluar dari masjid, pilih sendal yang baru, walaupun punya siapa, ninggalkan sendalnya dia yang sudah jelek itu. Yang berdasarkan khutbahnya khotib tadi, khudul hasanat wa turkus sayyi'at. Masyaallah. Udah yang baca ranting Tenggalak memahami. Oleh karena itu Imam Asy'ari berjasa besar dalam akidah, Imam Syafi'i berjasa besar dalam syariah, Imam Ghazali berjasa besar dalam tasawuf. Hakikat bagai fondasi, syariat bagaikan genteng. Genteng tanpa fondasi ambruk, fondasi tanpa genteng belum menjadi rumah. Syariat harus dengan hakikat, hakikat harus dengan syariat. Satu lagi orang berjasa besar. Coba Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim, apa jasanya? Kita harus ikut bahas itu apa tuh jasanya. Kiai Hasyim Asy'ari sejak tahun 1914, sebelum NKRI, sebelum NU dideklarasikan, sudah punya ide, sudah punya visi misi menyatukan antara Islam dan nasionalisme. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Nasionalisme saja, kebangsaan saja tanpa Islam, nasionalisme yang kering, abangan, liberal, liar, tanpa ada nilai agama, spirit agama, value agama. Oleh karena itu menurut Kiai Hasyim Asy'ari, beragama harus bernasionalis, nasionalis harus beragama. Saya di Arab 13 tahun Pak. 13 tahun saya di Arab. Keliling dunia Arab sudah semua sudah. Saya temui ulama-ulama besar, ketemu semua. Tidak ada ulama Arab yang mengatakan hubbul watan minal iman, gak ada. Mencintai tanah air bagian dari iman kepada Allah. Ulama Arab gak ada itu. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari sedunia ini. Makanya Afghanistan 100% muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah, perang terus. Berapa ratus ribu orang yang mati. Adiknya Presiden Mahmud Karzai mati sedang sholat Idul Adha di masjid, bom meledak. Irak sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah 1 juta lebih nyawa menghilang. Yang membunuh orang Islam, yang dibunuh orang Islam. Yang membunuh orang Irak, yang dibunuh orang Irak. Yang membunuh orang Arab, yang dibunuh orang Arab. Gak masuk akal kan? Hanya beda politik, beda aliran, beda suku. Sampai bunuh-bunuhan 1 juta lebih sudah. Suriah yang dulu pernah menjadi ibu kota Islam ketika dinasti Bani Umayyah, Damaskus, masjid pertama dibangun selain Mekah Madinah, Damaskus, Masjid Al-Amawi. 3 tahun
4 tahun perang saudara, 300.000 orang mati. Belum yang lari ke Eropa, belum yang mati di jalan kedinginan, kelaparan, tenggelam di Laut Tengah. Bodoh Islamnya, malah yang Kristen nonton. Di Suriah, di Irak banyak Kristen, enggak perang, orang Islam yang perang. Bodoh Islamnya, bodoh Arabe, bodoh madhabe kadang. Yaman, Sunni dengan Syiah, sudah 30.000 lebih yang korban. Sudah 2 tahun lebih. Libya, antara Tripoli dan Benghazi, perang terus. Somal, 100% Muslim, 100% madhabnya Malikiyah, Torekotnya Syadziliyah, perang terus. Kenapa? Tidak punya hubbul waton minal. Di kita Mbah Hasyim Asy'ari sudah wanti-wanti mencintai tanah air, membela tanah air, termasuk bagian dari iman kepada Allah. Jadi syu'abul iman yang 77, la ilaha illallah, dimulai dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, bil walidain, silaturahim, ta'ziyah, iyadah, ikramud duyuf, ikramul jiran, ihwasatul lahfan, silaturahim, tengok orang sakit, nengok orang kematian, ta'ziyah, semua itu cabang dari iman. Imatatul adza, membersihkan jalan untuk orang lewat biar enak. Yang aspal jalan lah. Ditambahi kalau Mbah Hasyim siji meneh, jadi syu'abul iman 78. Ditambah Mbah Hasyim satu lagi, hubbul waton, membela tanah air. Sampai Kiai Hasyim perintah pada Kiai Wahab bikin mars, yang tadi dibaca tadi. Bikin mars Kiai Wahab. Bikin ya hal waton, ya hal waton, ya hal waton, ya hal waton, hubbul waton minal iman. Wahai sebangsa tanah air, membela tanah air bagian dari iman. Inhadu ya hal waton, bangkitlah wahai saudaraku sebangsa tanah air. Wala takun hariman, kamu jangan menjadi orang yang kalah. Indonesia simbol kebanggaan kita. Indonesia unwan anta unwal fakhama, kullu may ya'tika yawman tamihan yalqa himama. Barang siapa yang datang ke sini akan menjajah, berdarah-darah, mampus dan tewas. Ya Allah, kiai nganggo sarung, semangatnya orang kalah kalau tentara. Orang nganggo celana dalam, Masya Allah. Pakai sarung, nggak pernah celana dalam, demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Pragmatis, mudah dilepas, mudah dipakai. Satu lagi, semeriwing. Jadi kalau panas buka dikit, masuk cuma anginnya itu. Makanya kalau kiai pakai sarung, anaknya banyak, 8. Kalau Pak tentara polisi ini pakai celana terus 2 paling putranya, 3 udahlah paling banyak. Kalau kiai coba berapa kiai? 8. Tidak, istri pertama, istri kedua 6, istri ketiga 2, istri keempat lagi hamil. Masya Allah, produktif, aktif, dinamis kiai itu. Karena pakainya sarung, demokratis, pragmatis, ekonomis. Alhamdulillah NU Trenggalek bisa menjalankan kewajiban tugasnya. Buktinya bisa mengadakan estafet kepemimpinan. Terima kasih kepada pengurus cabang periode masa kemarin. Dan selamat kepada Kiai Maksum dan Gus Fatullah. Gus Fatullah ini keponakannya Kiai Sirot. Kiai Sirot temannya ayah saya ketika di Leboyo dan mukim di Mekah sampai wafat di Mekah. Dulu saya sering andur mangan di rumahnya Kiai Sirot, numpang makan. Orangnya sangat baik sekali. Wafat tahun 81. Kalau Nyai Maidah dari Rejoso wafat tahun 90-an. Nyai Maidah namanya dari Rejoso. Oleh karena itu setelah saya kenalan Gus Fatullah jenengan siapa bin siapa. Saya ponakannya Kiai Sirot Mekah. Udah saya langsung paham itu. Berarti min dzurriyyah shalihah, min usratin ariqah, dari keluarga baik-baik, keluarga yang bisa dipercaya dan bisa dibanggakan untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Percayalah kepada Kiai Maksum, percayalah kepada Gus Fatullah, NU Trenggalek akan lebih maju dan lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara, terutama warga ulama. Hati-hati, teroris ada di mana-mana. Pendiri ISIS adalah Mus'ab Zarqawi, anak Jordan umur 22 tahun, warga negara atau bukan warga negara sih, warga negara Jordan, domisilinya di Tel Aviv, Israel. Ketembak mati, diganti oleh Abu Bakar al-Baghdadi, Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri nama aslinya. Dia orang Mosul, Irak Utara, perwakilan Al-Qaeda. Begitu Usama bin Laden terbunuh,
Abu Bakar ngambil kepemimpinan ISIS. Sudah datang ke sini. Rencananya tahun 2017 ISIS harus sudah menguasai Indonesia. Jaringannya sudah ada. Bahrun Naim, Nurul Rahman, Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng dari Malang itu. Sekarang sudah ada di Syria sana dengan keluarganya. Yang ngakunya namanya Abu Jandal, yang nantang Panglima Muldoko, Kapolri Pasutarman, Banser ditantang. Ada di YouTube itu. Itu Abu Jandal namanya, ngakunya. Tapi sebenarnya namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, lahir Pasuruan, besar di Malang. Sudah Suriah sudah sana. Ada 600 warga Indonesia yang sudah berada di Suriah, semua teroris bergabung dengan ISIS. Saya yakin tidak satupun ada warga Nahdlatul Ulama yang terlibat teroris, saya yakin. Pasti kan? Karena nggak ada kiai ngajari ngebom. Kiai kampung loh, kiai kampung, desa, dusun, ranting, anak ranting. Coba kalau ngaji gimana? Di musolanya tadi itu lebih bau. Kumuh. Saudara-saudara, sedulur-sedulur, sing akur, sing rukun, jangan bertengkar, jangan bentrok, jangan konflik, yang akur. Kalau ada musibah, longsor atau angin misalkan musibah, yang sabar, yang tegak, selalu optimis dengan rahmat Allah. Ini artinya kiai desa ini, kiai dusun ini sedang membangun karakter bangsa, integritas bangsa, kepribadian bangsa, jati diri watak bangsa Indonesia, bangsa yang solid, akur, sabar, dan teguh mentalnya. Ya Allah, kiai kampung, gak ada kiai kampung ngajari, ngene lu cara ngebom, ngene lu ya cara ngerakit bom, ngene lu cara masangnya, ayo dipasang yuk, di pasar, bom, gak ada kiai kampung itu. Kalau ada orang bertengkar, saya dengar kamu bertengkar, jangan ya, udah jangan diulangi salaman. Saya dengar kamu mau cerai dengan istri kamu. Iya kiai, istri saya cerewet galak. Jangan cerai. Daripada cerai baik kawin lagi. Kata kiainya, katanya bukan kata saya. Jadi itulah. Kalau kiai di seluruh Indonesia, NU semua, gak usah ada BNPT, gak usah ada Densus 88. Gak usah ada Densus 88. Aman, tentram kalau kiainya NU semua. Kenapa terjadi radikalisme? Semua datangnya dari Arab. Maka pimpinnya di sini juga orang Arab. Salim Bajri dari Cirebon, Yusuf Isa, Abu Bakar Ba'asyir, yang sudah bom bunuh diri, coba Muazzam dari Indramayu di Jalan Tamrin. Tadinya mereka mau jihad fi sabilillah, tapi akhirnya fi sabili Tamrin. Muazzam dari Indramayu, Afifi dari Subang, Ali Dian Ali dari Adiwarna Tegal. Di pesantren Wahabi di Cirebon, pesantren As-Sunnah, kiai namanya Salim Bajri, alumninya bukan apal Quran, bukan apal Jurumiyah, Alfiyah, apal ngebom. Satu, Saifuddin, ngebom Masjid Polresta Cirebon sedang takbir Jumatan. Dua, Syarifuddin dari Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat, ngebom Rizkalten. Tiga, Ahmad Yusuf dari Rosari, Jawa Tengah, ngebom hotel, ngebom gereja Betel di Solo. Semuanya adalah santri pesantren Wahabi. Pesantren NU nggak ada yang kayak gitu. Masya Allah, pulang 3 tahun sudah bisa ngimami tahlil, ngimpin ziarah kubur, mulang musola. Ngesan cuma 3 tahun, mereka 3 tahun bukan hafal Quran, bukan hafal Alfiyah, hafal ngebom. Dul Matin, Umar Patek nama aslinya Hisham Bawazir, mantunya Haji Sofi, pemilik pom bensin di kota Pemalang, Jawa Tengah, mertuanya. Hisham Bawazir atau Umar Patek. Dul Matin juga Pemalang. Siapa lagi? Abu Wardah alias Santoso dari Magelang, tapi hidup di Poso, Sulawesi Tengah. Banyak lagi teroris Abu Bakar Ba'asyir. Itu juga radikal aliran Timur Tengah, Mujahidin. Dari Timur Tengah ada Al-Takfir wal Hijrah, ada Jamaah Islamiyah, ada Mujahidin, ada Ansar Tauhid. Semuanya radikal, semuanya bertentangan dengan Nahdlatul. Maka kita harus siap berhadapan dengan mereka. Kalau di Trenggalek ada, tanggung jawab panjenengan sedoyo. Kalau di Trenggalek ada teroris, ada radikal, tanggung jawab
terutama kiai-kiainya dan ustadz-ustadz NU-nya yang tanggung jawab besar supaya memindahkan, merubah mental mereka dari teroris menjadi mental santri yang santun dan beradab. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah.